Bagusnya mungkin kita baca biar berkah, kita mulai basmalah dulu, nanti baca kalau bisa baca Quran. Ini udah bisa baca Quran semuanya? Alhamdulillah bisa. Nah, satu ayat aja. Jadi kita biar berkah ininya. Dari Al-Baqarah. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya nanti. Ya betul, dari antum dulu mungkin sana lagi. Ambil Quran. Ya, ambil Ya, dulu ambil. Al-Quran ya. Yang enggak bawa ambil dulu Al-Quran. Al-Baqarah. Dari Al-Baqarah bisa. Al-Baqarah aja. Al-Fatihah dulu. Hah? Ya. Sebelum kita membuka acara lipo kita pada malam hari ini, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa Ustaz? Dari anak atau dari Ustaz? Yo, antum. Marilah kita mengawali kita dengan membaca Al-Quran dan dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah. Baca ayat-ayat aja. Al-Fatihah dulu antum, nanti baru Al-Baqarah pertama, 2 dan seterusnya. Antum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadir. Lanjut Rifki. Yakhda'un. Sufaha. Lanjut lagi.
Ya. Wa idza وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sadaqallahul azim. Mungkin ada bacakan satu artinya 5 ayat aja yang ada terjemahan, baca ya. Siapa yang ada terjemahannya? Siapa yang ada terjemahannya? Bacakan 5 ayat aja dulu. Abi, Ada terjemahannya. ayat 1 sampai 5. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ayat. Bacakan aja gitu. Apa artinya? Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitabnya yang telah diturunkan sebelumnya. Engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, jazakallahu khair. Saya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa berkumpul dengan kita semuanya ya. Kakak Fahri, terus yang lain boleh kenalan nggak? Sebelahnya siapa? Sekolahnya di mana dan nama siapa, sekolah di mana? Siapa? Ahmad. Nah, catat dulu ya, Ahmad Hafizah. Panggilannya ya, panggilan apa? Abi. Hafid. Ahmad Hafid ya. Sekolahnya di mana? MTS. MTS kelas 9. Lanjut lagi sebelahnya. Abdullah Abi. Panggilannya ya, kelas apa? Kelas 6 SD. Terus lanjut lagi. Siapa panggilannya? Wahyu. Kelas berapa sekarang Wahyu? Kelas 6 D. Lanjut lagi. Panggilannya Rizky. Muhammad Rizky Perdana. Kelas berapa? Kelas 6. Sama sekolahnya, kelas 6 semua. Sama sekolahannya ya. SD di mana? Oh, depan sini. Terus lagi. Siapa namanya? Aditya. Adit panggilannya. Kelas berapa Adit? 8. Kelas 8 di ya? SMP 5. Sebelah Adit siapa lagi? Panggilannya? Padli. Padli kelas berapa? 6. Sama di sini juga ya. Nah, lanjut lagi sebelahnya. Panggilannya Hendra. Nah, kelas berapa? Di SMP 5 ya. Terus sebelahnya lagi Adil. Adil panggilannya. Adil kelas berapa? 6. Sama di sini juga. Kedaung ya. Iya, iya. Sebelahnya lagi panggilannya Rama. Kelas berapa Rama? Kelas 6. Sama sekolahnya juga.
Sebelahnya lagi siapa? Rifki panggilannya. Kelas berapa? 8. Di mana? SMP 5. Terus lagi sebelahnya panggilannya ya? Tama. Tama kelas berapa? Kelas 6. Sini juga, depan juga. Oh, Teluk. Ya, lanjut lagi. Fajri panggilannya. Fajri ya. Sekolah kelas 6 juga. Sebelahnya lagi panggilannya Nafal. Kelas 5. Sebelahnya lagi panggilannya Vicky. Kelas 9. Di SMP 6. Ada yang SMA enggak turun Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita membaca Al-Qur'an tadi, kemudian kita disebut sebagaimana yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu illa anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul satu kaum pada satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yasluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu, kemudian mereka itu mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa anzalat alaihimus sakinah, kecuali kemudian akan turun kepada mereka itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka kemudian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka itu perlindungan, yaitu perlindungan dari apa-apa yang mungkin kita tidak sukai. Hafat perlindungan, yaitu dipayungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama orang yang ada di majelis tersebut dengan di hadapan para malaikat. Jadi wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan kemudian Allah akan menyebut-nyebut nama mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, disebut di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat hadis ini, kita pelajari hadis ini, maka kita akan mendapati kemuliaan dari majelis yang kita lakukan sekarang ini. Makanya tadi kita mulai dengan basmalah gitu ya. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah tadi. Kemudian kita mulai lagi dengan membaca satu demi satu, dan kemudian kita juga membacakan artinya atau maknanya. Jadi makna dari Al-Quran yang kita baca tadi itu adalah makna dari kitab yang kita sebut dalam terjemahan tadi. Dalikal kitab, itulah Alkitab. Kata Ibnu Katsir, itu dalikal kitab, hadal kitab, itu adalah kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan kitab di situ adalah Al-Quran. Ada pula yang mengatakan wa man qala innal murada bidzalikal kitab al-isyaratu ila Taurah wal Injil. Ada juga mengatakan itu isyarat
kepada kitab-kitab yang lain, tapi sebenarnya yang disepakati adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itu adalah kitab yang di dalamnya tadi kita dapati banyak pelajaran yang tidak ada keraguan di dalamnya itu. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini kan masih usia masih muda sekali. Jadi masih ibaratnya kalau jalan mau keluar rumah, mau ke kanan atau ke kiri, atau lurus, atau kemana, ya kan? Kalau kita keluar rumah, jalannya satu aja atau banyak? Ini kita buka pintu, kita buka pintu, jalannya sedikit atau banyak? Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke mana lagi? Lurus, mana lagi? Bisa balik lagi. Banyak sekali opsi atau pilihan-pilihan dalam kehidupan. Apalagi kalau yang masih muda itu masih belum masih mengawang-awang istilahnya. Aku nanti besar mau jadi apalah. Kira-kira kalau besar mau jadi apa nih? Siapa tadi? Tama, mana Tama? Yang mana tadi? Nah, mau jadi apa nanti? Ya? Pemain catur. Atlet catur. Jadi cek lagi dulu ininya. Untuk mencapai cita-citanya itu apa? Ada nggak yang mau jadi presiden? Hah? Katanya presiden sudah ada Pak, nggak usah lagi kita katanya, nggak usah sekolah aja kitanya. Jadi banyak yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Apalagi kita masih muda, kita punya harapan-harapan besar ke depannya itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita itu? Ya kan? Gimana caranya mencapai cita-cita kita itu? Kalau orang-orang sering bilang mimpinya, ya kan? Mimpi kita apa? Keinginan kita itu apa? Bagaimana cara mewujudkan mimpi kita? Gimana caranya kira-kira? Ya? Apa? Salat. Nah, bagus. Apalagi? Doa, bagus. Apalagi? Usaha. Apa usahanya? Belajar. Kata orang bijak, hal yang pertama Anda perlu lakukan untuk mewujudkan mimpi Anda adalah apa? Apa hal pertama? Kita punya mimpi nih. Apa yang kira-kira pertama kita lakukan untuk mewujudkan mimpi kita? Ini kaitannya dengan mimpi. Hubungannya dengan mimpi nih. Apa kira-kira? Kalau mimpi, setelah mimpi ngapain kita? Ya? Mimpi terus atau tidur terus atau apa? Ya? Apa kira-kira? Habis orang lagi tidur, mimpi itu bangun atau tidur? Tidur. Dia tidur, tiba-tiba dia kerja keras. Itu berarti ngelindur berarti. Ada yang lihat orang jalan begini? Padahal dia tidur, jalan dia. Jadi kalau orang mimpi itu berarti bangun atau tidur? Supaya diwujudkan mimpinya, apa yang perlu dilakukan? Bangun. Cara pertama untuk kita mewujudkan mimpi kita adalah bangun, bersegera bangun, dan cepat-cepat mewujudkan mimpi kita itu. Kalau teman saya ada lagi yang bilang, kalau Anda punya mimpi, mimpinya kurang panjang, maka perpanjang mimpinya, tidur lagi katanya. Jadi cara kita yang pertama untuk mewujudkan mimpi kita adalah bangun sekarang juga. Jangan tunggu mimpinya lebih lama lagi. Wujudkan mimpi itu. Caranya gimana? Kerja keras tadi katanya. Belajar. Apalagi? Usaha. Semua yang kita perlu lakukan untuk mewujudkan mimpi itu.
Jadi kalau sudah bangun menjelang subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa artinya itu? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada atau sebaliknya, tidur lebih baik daripada yang mana yang benar terjemahannya? Terjemahannya begitu. Benar. Ustadz nanti ingatin besok ini Kak, apakah yang kita sepakati ini sholat lebih baik daripada tidur atau tidur lebih baik daripada sholat? Nanti sholat subuhnya nanti sini. Ya, sholat subuhnya nanti dilihatin. Apakah sholatnya lebih baik daripada tidur atau tidurnya lebih baik daripada sholatnya? Kalau teorinya adalah sholat lebih baik daripada tidur. Tapi kenyataannya, nah berarti padahal tadi sudah cara pertama untuk mewujudkan mimpi kita adalah segera bangun, ya bangun dari tidur kita, bangun kita. Jadi jangan malas-malasan, apalagi habis sholat subuh tidur lagi. Itu kata para ulama akan membuat kita menjadi orang yang pemalas. Enggak ada rezekinya orang pemalas itu. Kalau orang tua kita bilang dulu, rezekinya dipatuk ayam. Nah, itu perumpamaan sebenarnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata baginda Rasul dalam sebuah riwayat, ya Allah jadikanlah keberkahan bagi umatku itu pada pagi harinya. Jadi ketika pagi hari kita bangunnya terlambat, kenapa? Karena tadi dipanggil sholat, as-salatu khairum minan naum, lebih baik tidur daripada sholat, dia bilang. Ya, akhirnya rezekinya dipatuk. Itu perumpamaan orang tua kita dulu. Padahal kata baginda Rasul SAW, ya Allah jadikanlah keberkahan bagi umatku itu ada pada pagi harinya. Jadi kalau kita lambat bangun, maka keberkahannya juga hilang. Saya dulu lagi sekolah tuh suka belajar habis subuh belajar. Bahkan sebelum subuh kita belajar dulu. Apa aja mau kita pelajari cepat masuknya dia. Hafalan kalian, apalagi semualah. Kita mau belajar itu kita ulang-ulang, itu menjelang subuh, dan setelah subuh itu luar biasa. Kuat belajarnya kita. Nah, itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab yang dibawa oleh baginda Rasul SAW yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk itu apa bahasa lainnya? Hah? Arah. Nah, betul, arah. Mau kemana kita? Mau ke pasar. Arahnya di mana? Dari sini kemana dulu? Kiri ke kanan kalau dari masjid ini keluarnya? Ke kiri. Kanan bisa? Oh, bisa juga. Terus habis ke kiri, yang kita sepakati dulu, ke kiri atau ke kanan keluar dari masjid? Yang paling dekat? Kiri. Habis ke kiri kemana lagi? Kanan. Habis itu lurus. Habis itu sampai. Bisa nggak kalau saya bilang ke kanan? Oh, bisa juga. Habis ke kanan itu belok kanan atau belok kiri? Kalau saya bilang belok kanan, sampai nggak? Nggak nyampai. Itu namanya petunjuk. Keluar masjid, belok kanan, belok kiri. Nah, tadi cita-citanya macam-macam tadi kan, maunya ada yang mau jadi ini, mau jadi itu, macam-macam. Kira-kira bisa sampai nggak? Kalau seandainya kita punya arah tadi tidak sesuai dengan apa yang sesuai kebenarannya tadi. Arahnya salah. Kira-kira sampai nggak? Kalau arahnya salah itu, sampai nggak kita dengan cita-cita kita? Nggak sampai.
Jadi kalau dia tidak sampai, maka kita harus cari arahnya yang sampai, yang benar. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika kita keluar rumah, ini jalan ke masjid kah, ini jalan ke tempat maksiat kah, ini jalan ke manakah, itu semuanya sudah digariskan, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kita masuk dalam kehidupan kita ini. Ya. Orang itu pernah nggak melewati kehidupan sampai selesai, sampai meninggal, baru nanti balik lagi ke dunia ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak orang habis meninggal masuk dalam kubur, habis itu hidup lagi dia? Ada? Nggak ada. Jadi kalau orang sudah meninggal, ada yang balik nggak? Ada yang balik? Sudah ada meninggal dunia nih, balik lagi ke rumahnya, ada nggak? Nggak ada. Berarti betah di sana, nggak balik-balik, ya kan? Berarti enak loh kalau gitu mati, berarti ya. Enak apa enggak? Buktinya dia betah di sana, nggak balik-balik, ya kan? Jadi kalau sudah dia jalan ke sana, sampai ke sampai ke tempatnya itu, ke tujuannya, orang meninggal tadi, itu ibaratnya itu kita belum pernah berjalan ke tempat itu, kita buta sama sekali. Pernah nggak dari sini ke Samarinda naik darat? Pernah? Hafal nggak jalanannya kira-kira kalau suruh ulangi lagi? Ya, dari sini ke Samarinda naik darat pernah nggak? Atau dari sini ke Bulungan pernah? Ya, pernah kan? Kira-kira kalau ikut orang lain, orang itu tidak punya pengalaman ke Bulungan, belum pernah ke Bulungan, kemudian dia disuruh naik mobil, kita di sebelahnya nunjukin, om belok kiri om belok kanan om, habis dari jembatan Gunung Tabur ini om, nanti belok kiri om, jangan belok kanan, kalau belok kanan nanti ke Derawan. Bisa nggak kita nunjukin? Kita udah pernah. Bisa nggak kira-kira kalau sudah pernah, kemudian diajak lagi, berulang-ulang sudah kita, kemudian diajak lagi? Bisa. Kenapa? Karena kita sudah pernah, sudah tahu. Nah, kita ini sedang berjalan dalam sebuah perjalanan kehidupan yang belum pernah ada orang di antara kita ini yang sudah pernah menjalani sampai ke tempat tujuan itu selesai. Selesainya kapan? Selesainya nanti sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sudah meninggal, masuk kubur, nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian masuk surga kah atau masuk neraka. Sudah pernah belum yang kayak gitu? Belum pernah, ya kan? Jadi kalau kita belum pernah, taunya dari mana kita jalannya itu tadi? Ibarat kita ke Bulungan, taunya dari mana? Nggak ada yang ngasih tahu, karena nggak pernah ada seorang pun juga yang pernah melewati perjalanan itu dari dia kecil, kemudian dia masuk sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, sampai dia bekerja, sampai dia meninggal, sampai kemudian nanti dia masuk surga atau masuk neraka. Kan belum pernah ada kan? Dari mana kita tahu perjalanan itu mau belok kanan belok kiri kalau tidak ada yang ngasih tahu? Ya, kan begitu logikanya kan? Siapa yang ngasih tahu arahnya tadi? Ini yang barusan kita baca. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ini belok kanan kah, belok kiri lah, lurus kah, enggak lah. Ya kan? Jadi Al-Quran inilah yang kemudian memberikan arahan kepada kita kemana kita akan mengarahkan langkah kita. Sementara jalanan banyak simpangannya, simpang ke kanan, simpang ke kiri, simpang ke depan, simpang ke belakang, macam-macam. 4 arah mata angin, 8 arah mata angin, ada semua jalanannya. Mana yang mau kita ambil? Salah kita mengambil jalannya itu, maka kita bisa jadi tersesat. Rencananya mau ke Bulungan, ngambil
hadiah di sana, dikasih orang misalnya uang warisan 10 miliar, tapi kubatasin lah tanggal sekian sudah harus sampai di sini. Karena dia tersesat, nggak sampai ke sana. Begitu balik lagi, oh mohon maaf, tanggalnya udah lewat. Menyesal nggak kira-kira kita? Menyesal. Kenapa? Karena salah arah tadi. Supaya tidak salah arah, maka kita bertanya hanya kepada arah yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Apa itu? Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Pernah nggak dengar yang namanya mukjizat? Apa arti mukjizat? Nabi Musa apa mukjizatnya? Bisa membelah air. Tongkatnya gini. Pakai tongkat ya? Langsung terbelah dia. Kalau Nabi Isa apakah anunya mukjizatnya? Pas waktu tanpa ayah. Wah, dilahirkan tanpa ayah. Mukjizat Nabi apa lagi yang kita bisa sebutkan? Nabi Muhammad, apa mukjizatnya? Al-Quran. Ada lagi yang lain? Nabi-nabi itu banyak mukjizatnya yang itu dipakai oleh mereka untuk menunjukkan bahwa sebagai tanda bahwa mereka adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda bagi mereka. Tanda kebenaran. Bisa nggak orang belah ini? Nggak bisa. Nah, berarti nggak ini. Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan. Itu konon katanya dari NASA dicek di bulan sana. Ternyata mereka ngelihat bulan itu ada tanda seperti pernah terbelah di suatu saat tertentu. Rupanya Rasulullah dulu yang membelahnya itu. Tapi semua cerita atau kisah-kisah tadi hanya bisa kita dengar saja. Tidak bisa kita saksikan langsung. Bisa nggak kita saksikan Nabi Isa tanpa ayah? Tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa. Bisa nggak kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam membelah lautan? Kenapa? Karena kita belum hidup di zaman itu. Semua mukjizat yang diperdengarkan itu kepada kita, diceritakan kepada kita, hanya bisa kita dengar kisahnya, tapi tidak bisa kita saksikan langsung. Hanya satu saja di antara mukjizat-mukjizat itu yang masih bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri dan masih bisa kita dengarkan dengan telinga kita sekarang. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Al-Quran itu banyak sekali mukjizatnya. Yang itu baru diketahui oleh orang-orang yang mereka baru mendapatkan kebenarannya itu dari dari ilmu pengetahuan modern. Contoh satu saja dari sekian banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Bani Israel itu menyebutkan tentang Masjid Aqsa. Ayat berapa kira-kira? Surah Bani Israel surah apa tuh? Surah Al-Isra surah keberapa? Al-Isra. Coba cari. Gua baca waktu Isra Mi'raj. Nah. Subhanalladzi asra. Fajri, yang kamu baca waktu Isra Mi'raj. Apa dulu ya? Waktu kamu baca pas Isra Mi'raj. Ini siapa yang baca? Kan cuma kali tiga yang biasa baca. Pas acara Isra Mi'raj
Coba buka Al-Isra. Buka surah Al-Isra. Di Al-Quran Buki ada terjemahnya di Coba baca ayat-ayatnya apa? Al-Isra. Nah, baca. Baca Bajri. Al-Isra. Ada terjemahnya tadi. Ayat pertama sebutkan. Ayat pertama, subhanalladzi. Bacakan. Assalamualaikum. Artinya? Coba cari artinya. Jadi ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Yang diperlihatkan oleh Allah tadi apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang buka lagi surah At-Taubah ayat ke-28. Surah At-Taubah surah keberapa? Surah ke-9. Ayat yang ke-28. Siapa lagi yang bisa baca Quran? 28. Ayat 28 gitu. Bacakan gitu, tolong gitu. Ayat 28 gitu. المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah akan memberikanmu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, itu cerita tentang Masjidil Haram ba'da amihim hada. Jadi kalau kita hitung dari ayat At-Taubah ayat ke-28 tadi, kemudian kita bandingkan jaraknya dengan
Masjidil Aqsa. Itu jumlah ayatnya itu sekitar 767 ayat. Dari At-Taubah 28 tadi kita baca kan, sampai ke Al-Isra, hitung aja kalau Anda percaya tuh. Betul kata Ustadz. Ini sekian ayat, sekian ayat, sekian ayat, sekian ayat. Dari At-Taubah yang ke-10 apa? Surah apa? Lihat di daftar isinya. Yunus. Ke-11 Hud. Ke-12 Yusuf. Ke-13 Ar-Ra'd. Ke-14 Ibrahim. Ke-15 Al-Hijr. Ke-17 16 An-Nahl. Ke-17 baru sampai Al-Isra. Sekian ratus ayat tadi, total jumlahnya 767 ayat. Buka pakai Google Earth, Google, jarak antara Masjidil Haram, tembak lurus, tapi jangan lewat darat, pakai pesawat. Itu jaraknya 767 mil. Nggak percaya? Hitung aja sendiri di sana. 767 ayat tadi ternyata sama persis jaraknya 767 mil. Kira-kira dulu baginda Rasul SAW ketika Al-Quran diturunkan, beliau susun ayat ini satu-satu. Apakah dihitungi dulu oleh Rasulullah bahwa nanti jumlahnya ini nanti jumlah ayatnya sama dengan jumlah kilometernya? Apakah dulu di zaman Rasul sudah ada Google Map? Ada nggak Google dulu? Dari mana taunya nggak ada? Hah? Sudah pernah ketemu sama Rasulullah? Sudah pernah nanya sama beliau? Nah belum. Dari mana taunya? Logika aja Ustadz. Nah, orang handphone aja baru ada tahun 90-an akhir. Ya kan, tahun 2000 itu jarang orang punya handphone di Indonesia ini. Jadi kemungkinan besar tidak ada handphone di zaman Rasul. Lalu bagaimana beliau bisa menghitung jaraknya tadi 767 mil tadi? Persis dengan 767 ayat dari surah At-Taubah ayat ke-28 sampai ke surah Al-Isra ayat yang pertama. Dari mana taunya Rasulullah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Allah yang tahu, maha tahu segala-galanya. Jadi kalau kita mau menempuh jalan, ya kita harus tahu sama orang yang tahu jalannya. Jangan kita tanya kepada orang, nih kita perumpamaan dunia ya, perumpamaan kehidupan sehari-hari. Jangan kita tanya kepada orang yang nggak tahu jalannya. Orang dari luar negeri sana, dari Arab misalnya, dari Mekah segala macam, belum pernah ke sini, ke Berau, baru kita tanya, Pak, tahu jalannya ke Bulungan nggak? Tahu nggak kira-kira dia? Nggak tahu. Kenapa? Karena memang bukan wilayah dia. Jadi jangan tanya kepada orang yang tidak tahu arahnya kemana. Tanya memang kepada yang tahu arahnya kemana. Orang belum pernah ada yang menempuh perjalanan kehidupannya dari dia hidup, lahir, kemudian dia kecil, sekolah, bekerja, sampai kemudian berkeluarga, meninggal. Sampai bertemu dengan Allah nanti. Ada nggak? Belum pernah ada. Yang tahu itu hanya satu aja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata saja yang kita bisa bertanya atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana jalannya? Nah, itu ditunjukkan oleh Allah dengan Alkitab, yaitu Al-Quran. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kita mau jalannya lurus, benar, sampai ke tujuan yang kita inginkan, maka kita mencari jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Arahnya untuk orang yang bertakwa. Ya. Begitu kan jadinya ininya, apa logikanya tadi, perumpamaannya. Jadi jangan lagi kita mencari yang lainnya lagi. Ramai orang ikut
fansnya Korea. Ada nggak yang suka nonton film Korea ini? Hah? Ada nggak? Nggak ada paling di sini yang ngaku. Ya, ada yang ngaku nih? Nggak ada yang ngaku ya. Jadi kalau kita idolanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang menjadi idola kita bukan siapa bintang film Korea itu yang contohnya. Hah? Ada siapa? Enggak tahu Ustaz. Nah, pernah enggak tahu jadinya nih. Ya. Jadi kita harus punya jalan sendiri. Dan jangan malu atau jangan kita merasa rendah diri, kita merasa minder, jangan ketika apa yang kita ambil itu ternyata berbeda dengan kebanyakan orang. Orang semua suka dengan misalnya bintang film Korea kah atau apa misalnya yang jadi trennya pada saat itu. Kita minder sendiri. Enggak perlu minder kita. Kita tunjukkan bahwa Anda nggak ngerti, Anda nggak tahu ilmunya. Ini kita sudah belajar dalam agama Islam seperti ini cara kehidupan kita. Jangan ikut-ikutan yang lainnya. Kita punya idola sendiri yaitu baginda Rasul SAW. Kita punya idola sendiri yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mereka itu punya pengetahuan luar biasa. Ilmunya para sahabat itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang ilmunya para sahabat itu digambarkan oleh oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau itu ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ma farratna fil kitabi min syai'in, maka kemudian kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, laqad tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuqallibu ta'iru janahaihi fis sama' illa dzukira lana minhu ilman. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan kami, maksudnya beliau meninggal dunia, beliau wafat, dan beliau itu tidak pernah meninggalkan kami kecuali beliau memberikan kepada kami semua ilmu tentang kehidupan ini, sampai burung yang terbang di langit, kata beliau, yang mengepakkan sayapnya itu juga dijelaskan ilmunya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap ilmu para sahabat itu. Jangan kita anggap yang pintar itu Albert Einstein, yang pintar itu Isaac Newton, apalagi yang kita anggap pintar. Elon Musk. Tidak ada apa-apanya ilmunya itu dengan ilmunya para sahabat. Karena burung terbang aja mereka bisa ngukur kecepatannya kah, apanya kah yang kita perlu ketahui dari sisi ilmu pengetahuannya. Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari sudah diajarkan oleh baginda Rasul SAW kepada kami semuanya. Sehingga lengkap ilmu para sahabat. Cuman begitu mereka meninggal, mungkin sebagian dari ilmunya tidak tersampaikan sampai kepada kita hari ini. Yang sampai itu hanya yang pokok-pokoknya saja, yang detailnya, yang rinci-rincinya tidak sampai mungkin kepada kita. Nah, itu aja mungkin dulu sebagai awalan kita. Jadi kita ketika kita dihadapkan pada banyak pilihan, kita pede saja dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Al-Qur'an tadi. Mungkin ada tanya jawab dulu kita, atau ada tambahan dari Kak Fahri atau yang lainnya, kami persilahkan. Ya, yang mau bertanya tadi itu silakan tanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, ada Ustaz. Ya, silakan. Abdi. Jika Allah itu maha baik dan menyukai kebaikan, kenapa Allah menciptakan kejahatan? Jika Allah itu baik dan menyukai kebaikan, kenapa Allah itu menciptakan kejahatan? Nah, itu nanti kita belajar, insya Allah mudah-mudahan sampai waktunya, tapi kita buka sedikit dulu. Kita belajar tentang takdir. Salah satu rukun iman itu kita belajar tentang
meyakini bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai dengan kehendak dari Allah. Jadi ada yang namanya masyiatullah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini sampai daun yang gugur jatuh. Ada yang pernah lihat daun gugur nggak? Karena dia sudah tua, daunnya layu, mati, jatuh ke bawah, ditiup angin, putar-putar dia, tek sampai ke bumi. Tidak ada yang jatuh itu kecuali semuanya atas pengetahuan Allah dan sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia jatuh. Nggak ada yang tidak terjadi. Jadi kalau bahasanya Al-Qur'an itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang maha menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah buatkan takdir kita. Ini berbuat baik, ini berbuat jahat, itu sudah ada. Sebelum terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah punya perencanaannya. Dan yang akan terjadi nanti itu sudah ada dalam tulisannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengetahui mana yang akan menjadi takdir kita. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian memberikan pilihan kepada manusia, yang baik yang ini, yang jahat yang ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya itu, yang memilih apa tadi? Kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang yang mengotorinya. Jadi semua kita manusia ini nanti sudah balik, semuanya balik. Nanti balik itu artinya usianya lebih dari 15 tahun, dia mulai dihitung kesalahannya, dia mulai dihitung amal baiknya. Nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengerjakan kebaikan, Allah akan balas athru amsaliha 10 kali lipat bahkan lebih. Kalau mengerjakan kejahatan, sama dengan apa yang dia lakukan 1 kali lipat aja. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau mengerjakan kebaikan 1, dikasih balasannya 10. Tapi kalau mengerjakan kejahatan 1, 10 enggak? Enggak, cuma 1 juga, sama. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ketika Allah menyuruh kepada kebaikan, maka sebenarnya Allah menyuruh kepada kebaikan, tapi ternyata manusia sendiri yang memilih kejahatan. Jadi bukan Allah yang nyuruh. Ya, paham ya? Tidak pernah Allah menciptakan kejahatan, atau bukan menciptakan, menyuruh kejahatan. Allah menyuruh berbuat jahat, enggak pernah. Manusia sendiri yang memilihnya itu. Manusia sendiri. Tapi kok ada kejahatan? Apakah di luar dari pengetahuan Allah, di luar dari kehendak Allah? Tidak. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ustadz jadi bingung, Ustadz gimana nih Ustadz memahaminya? Nah, itu ibaratnya kita pakai kacamata ini. Nggak ada yang pakai kacamata selain saya di sini ya. Pernah nggak ada temannya matanya minus? Ada nggak? Coba tanyakan temannya itu. Ada dari jauh sana jarak 20 meter misalnya, dia ngelihatnya kabur, dikasih kacamata, oh rupanya sarukan ini. Begitu dilepasnya lagi, oh kayak sarukan kah atau teman saya ini, bilangnya. Ini Tama kayaknya dari jarak jauh kayak sarukan masih kecil katanya. Ya. Begitu dipakainya, jauh ternyata. Nah, misalnya ini kan. Kenapa dia nggak jelas itu? Karena dia belum pakai kacamata. Jadi otak kita hari ini, pikiran kita hari ini di dunia ini belum mampu secara detail memahami takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi.
Nanti di hari kiamat baru dikasih kacamata oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kah? Paham sekarang. Paham sekarang. Nah, nanti kita belajar lebih banyak lagi tuh, tapi ini pendahuluan aja. Jadi tidak pernah Allah menyuruh untuk berbuat jahat, tapi semua yang terjadi di muka bumi ini, baik kebaikan atau kejahatan, semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kok bingung Ustaz kita memahaminya? Ya karena kita ini hendak memahami zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Pernah lihat Allah enggak? Belum pernah. Jadi Allah tuh ada atau enggak? Dari mana taunya ada? Padahal tidak bisa dilihat. Ya. Ini kapan hari ada enggak di depan? Kenapa kita bilang ada? Karena bisa dilihat. Apakah semua itu yang kita yakini ada harus bisa dilihat? Contohnya, coba salah satu di antara kita ini buang gas hari ini. Buang angin. Kelihatan nggak buang anginnya? Kelihatan. Masa nggak lihat? Kelihatan. Begitu ada yang buang angin, yang lain langsung bubar. Makanya kelihatan. Maksudnya kelihatannya di situ. Jadi kalau kita melihat tadi bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu, karena Allah ini maha agung, maha suci, otak kita ini ibaratnya seperti timbangan emas. Timbangan emas itu ngukurnya, hitungannya gram-graman. Tapi timbangan kecil ini hanya menghitung gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, dipakai menimbang gunung. Batu bara tuh nah, taruh di atas truk, iya kan? Timbangannya bisa nggak nimbang timbangan emas yang hitungannya gram-graman tadi, disuruh nimbang berapa nih batu bara mau diangkut di tongkang ini, iya kan? Bisa nggak? Yang rusak adalah timbangannya. Jadi akal pikiran kita sekarang ini, kalau seandainya dipaksa memahami itu semua, langsung pakai logika sederhana aja, tanpa melakukan dengan hati kita, meyakini dengan keimanan, nanti malah rusak timbangannya tadi. Nanti insya Allah pelan-pelan kita nanti belajar, oh gitu cara memahaminya. Karena Allah tidak bisa dilihat. Saya pernah ada orang masuk Islam, saya tanyain, kenapa Anda masuk Islam? Dia bilang karena di agamanya dia sebelumnya, Tuhannya dia itu bisa dilihat, dia bilang, bisa dipegang. Menurut logika saya, dia bilang, karena Tuhan itu maha sempurna, maka seharusnya dia nggak bisa dilihat. Karena kita ini manusia ini penuh dengan keterbatasan. Kalau dia bisa dilihat, berarti dia sama dengan makhluk yang lainnya juga. Jadi tindakan Tuhan itu kadang-kadang tidak bisa langsung kita cerna dengan akal pikiran sederhana kita hari ini. Kenapa? Karena kita ini ibaratnya timbangan emas tadi, disuruh menimbang gunung. Yang salah gunungnya atau emasnya timbangannya? Ya, nggak ada yang salah. Salahnya kita menempatkan. Kalau mau menimbang gunung pakai timbangan tronton, jangan pakai timbangan emas. Naik batu bara, set, ikut jembatan timbang, oh sekian ton katanya, lewat lagi, timbangannya ton-tonan, kemudian dipakai menimbangnya adalah dengan menggunakan yang pakai gram-graman tadi, ya hancur. Ya, gitu kira-kira memahaminya. Nanti insya Allah kita belajar lagi lebih banyak logika-logikanya. Silahkan yang lain, atau kita cukupkan aja pembukaan dulu, jangan terlalu malam. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengajian ini jadi sesuatu yang mengasihkan kita. Kalau kita mencintai kebaikan, kita anggap ini asik, nanti jadi asik dia. Tapi kalau kita bilang, aduh bosan ini, capek, kita jadi capek dia. Nanti akan diisi yang lain. Nah ibarat gelas ini, kalau ada air, ada udara nggak masuk? Hah? Ini gelas kita isi penuh, ada air nggak masuk? Ada udara nggak masuk? Nggak bisa masuk. Tapi kita kosongin airnya, ada udara nggak masuk? Ada. Itu juga tubuh kita ini.
Kalau kita isi dengan ilmu, dengan iman, yang lain-lain nggak bisa masuk. Tapi kalau kita kosong, ilmu dengan iman kita nggak ada, macam-macam yang masuk. Jadi kita penuhi dengan waktu-waktu kita, mudah-mudahan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang kita bisa bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan barokah apa yang kita bahas, dan mudah-mudahan semuanya istiqomah dalam kebaikan sampai mencapai cita-citanya nanti, insyaallah kita masuk surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Assalamualaikum guru warahmatullahi kita, bapak kita. Kembali ke tempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur telah diberi ilmu oleh guru kita, bapak kita, yaitu Bapak Saifur Rahman, telah memberikan waktunya dan ilmunya. Padahal beliau sibuk, tapi masih berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita, memberikan tausiah, memberikan arahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita nanti bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, bisa memilih jalan baiknya menuju surga. Amin. Sama-sama, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.